Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya pada pagi hari ini kita telah memasuki minggu yang ketiga, di mana minggu ini tentunya saya dan saudara senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan untuk menyambut hari ini. Demikian juga kita juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk menikmati pagi yang indah ini, untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga di dalam ibadah raya. Meskipun ibadah raya kita lakukan di rumah kita masing-masing, namun Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan berdoa, kita akan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami segenap umat-Mu bersama-sama rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah di dalam Roh Kudus senantiasa akan bekerja di dalam kehidupan kami, memenuhi hidup kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, sungguh-sungguh akan memberkati di dalam kehidupan kami, untuk kami semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 17 Januari 2021, berjudul Bahagianya Mengenalmu. Bahagianya mengenalmu. Bahagianya mengenal Tuhan. Saudara, bagi saya dan saudara, khususnya umat Kristen, tentunya saya dan saudara sudah mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan, inilah yang akan mengantar saya dan saudara di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Perikop berjudul Mengenal Allah adalah Kebahagiaan Manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kiranya setiap kita yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, serta yang menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi saya dan saudara kita sering mendengar akan satu pepatah demikian, tak kenal maka tak sayang. Artinya timbulnya rasa sayang, timbulnya rasa cinta, rasa kasih diawali dari saling kenal satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita ketahui bahwa ada dua motivasi seseorang yang ingin mengenal orang lain. Ada dua motivasi seseorang ketika dirinya ingin mengenal orang lain. Yang pertama adalah seseorang ingin mengenal orang lain karena ada tujuan tertentu, di mana orang yang seperti ini mereka akan mencari orang-orang yang akan dikenalnya dari orang-orang yang kaya, dari orang-orang yang berpangkat, dari orang-orang yang memiliki kedudukan. Kemudian orang yang seperti ini setelah tujuannya tercapai di dalam pengenalannya mereka, tidak ada tindak lanjut. Tidak ada tindak lanjut. Dan pengenalannya sifatnya hanya sementara. Kemudian yang kedua,
Seseorang yang ingin mengenal orang lain karena ingin mengenal pribadinya dan ingin di dalam pengenalannya ini dijadikan bagian dalam hidupnya. Perlu kita ketahui orang yang seperti ini pengenalannya akan terus berlanjut dan tidak mudah dipisahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan mengapa banyak rumah tangga hancur di tengah jalan. Contohnya istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri, anak meninggalkan orang tua meninggalkan anak, dan kemudian ada orang yang baru berkenalan, kemudian perkenalannya tidak dilanjutkan kembali. Yang menjadi akar permasalahannya dari semuanya itu adalah karena pengenalannya akan pribadinya itu hanya terbatas pada pribadi luarnya saja. Pengenalannya hanya terbatas pada pribadi luarnya saja. Padahal kalau kita melihat pribadi luar itu mudah ataupun bisa dimanipulasi. Ya, pribadi luar itu bisa dimanipulasi. Ya, mau dibuat baik, mau dibuat senyum, mau dibuat ramah dan lain sebagainya bisa. Saudara yang saya Tuhan, demikian pula banyak dari antara orang Kristen yang pengenalan akan Allahnya putus di tengah jalan. Mengapa ini bisa terjadi? Pengenalan akan Allah putus di tengah jalan, ataupun dengan kata lainnya imannya putus, tidak berlanjut pengenalannya akan Tuhan. Karena pengenalan orang yang seperti ini, pengenalan mereka akan Allah hanya untuk tujuan tertentu. Saya kasih contoh, saudara. Banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang tertarik menjadi orang Kristen hanya tujuan tertentu. Sehingga ketika tujuannya sudah tidak tercapai lagi, dia putus di tengah jalan. Ya, pengenalannya akan Tuhan hanya sebatas mukjizat, hanya sebatas berkat-berkat, dan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan jasmani. Ketika segala sesuatunya tidak tercapai, maka pengenalannya akan Allah putus di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang akan kita pelajari adalah bagaimana supaya pengenalan kita akan Allah akan terus bertumbuh, akan terus mencapai tingkat yang lebih lagi. Pengenalan kita akan Allah akan lebih dalam lagi. Untuk mencapai itu semuanya, yang harus saya dan saudara lakukan yang pertama adalah kita harus mengenal siapa Allah itu. Yang pertama adalah Allah adalah kasih. Saudara, di bagian yang pertama ini ketika kita mengenal bahwa Allah adalah kasih, kita akan melihat bahwasanya Allah adalah kasih ini karena Allah memperhatikan keberadaan manusia. Keberadaan manusia adalah di mana manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan hukuman dosa adalah maut. Disinilah Allah memperkenalkan dirinya, turun ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya, Allah membuktikan kasihnya kepada manusia, sehingga dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ketika kita mengenal Allah dari sisi kasihnya, maka saya dan saudara tentunya tidak akan mudah putus di tengah jalan di dalam pengenalan kita akan Allah. Sebab kita tahu kasih yang diberikan kepada kita adalah kasih tanpa syarat,
kasih yang tidak pernah berubah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tanda bagi orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, orang Kristen yang mengenal Allah lebih dalam lagi, maka orang Kristen itu akan membalas kasih Allah itu. Maka orang Kristen itu di dalam hidupnya akan mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah maka akan mengabdikan dirinya, akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk Allah. Saudara, lalu tanda orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Allah kalau melihat dari sifat Allah yang mengasihi Allah adalah maka orang Kristen itu akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam suratnya 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi tanda orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Allah lebih dalam, maka pada orang Kristen itu akan senantiasa hidupnya menuruti perintah Allah. Lalu saudara, supaya saya dan saudara mengenal Allah lebih dalam lagi, yang kedua adalah kita akan mengenal siapa Allah dari keadilannya. Saudara, Allah adalah Allah yang adil. Juga Allah adalah Allah yang mengasihi manusia. Bagaimana Allah yang mengasihi bisa langsung bertemu dengan Allah yang mengadili, Allah yang maha adil? Maksudnya kasih dan adil itu bisa bertemu. Bagaimana caranya Allah ini? Saya mempunyai satu ilustrasi untuk bagaimana cara Allah menunjukkan kasihnya dan menunjukkan keadilannya secara bersama-sama. Ada seorang ibu yang dimasukkan penjara karena tertangkap mencuri di dalam istana. Ketika raja akan menjatuhkan hukuman kepada ibu tersebut yang telah mencuri, kemudian raja akhirnya ingin melihat siapa sebenarnya si pencuri itu, siapa ibu yang mencuri itu. Betapa kagetnya sang raja ini ketika melihat bahwa yang menjadi pencuri adalah ibu kandungnya sendiri. Saudara, apa yang dilakukan oleh raja terhadap hukuman yang akan diberikan kepada ibu kandungnya ini? Raja sudah menetapkan bahwa siapa yang melanggar pasti akan dihukum, meskipun itu ibu kandungnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sang raja ini memerintahkan seorang algojo untuk menghukum ibunya, apa yang terjadi pada raja tersebut? Akhirnya raja melepaskan bajunya, kemudian dia menempatkan diri pada tempat untuk penyiksaan itu. Akhirnya raja memerintahkan kepada algojonya, biarlah saya yang dihukum. Kemudian algojo akhirnya mencambuki sang raja untuk menggantikan hukuman sang ibu ini. Saudara, demikianlah Allah kita di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah Allah yang mengasihi manusia orang yang berdosa, mengasihi manusia yang berdosa. Tetapi karena Allah adalah Allah yang adil, maka Allah sendirilah yang harus menanggung hukuman. Allah menanggung hukuman mati di atas kayu salib. Inilah yang perlu saya dan saudara ketahui, bahwa Allah adalah kasih dan Allah adalah adil. Dengan demikian, ketika kita mengenal siapa Allah, Allah adalah kasih, Allah adalah Allah yang adil, maka dalam hal ini kita akan terus belajar dan belajar pengenalan Allah akan Allah lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang ketiga, yaitu kita akan mengenal bahwa di dalam Dia, di dalam Kristus ada kebenaran. Saudara,
seringkali pengenalan kita terputus di tengah jalan karena kita dikecewakan. Karena kita dikecewakan. Orang yang kita kenal ternyata pembohong, ternyata tidak seperti yang dulu. Tetapi beda halnya dengan Allah kita di dalam Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Mari kita akan membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-23 Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, ketika kita mengenal Allah dari sisi di mana Dia adalah Allah yang benar, maka kita akan lebih jauh lagi ingin mengenal Allah lebih dalam. Sehingga ketika kita mengenal Allah bahwa Dia adalah Allah yang benar, maka kita akan memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Amin, saudara. Mungkin selama ini kita berprasangka kepada Allah bahwa Allah itu berdusta. Apa yang selama ini aku harapkan ternyata Allah tidak menjawab. Kita sudah mendengar apa yang saya sampaikan, firman Tuhan, renungan pada hari Rabu yang kemarin. Indah pada waktunya Allah akan memberikan jawaban bagi saya dan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengenal Allah, maka yang ketiga hidupnya akan bertumbuh dalam kebenaran. Mungkin yang dahulu sering berdusta, yang dahulu sering berbohong, ya, maka ketika orang percaya mengenal Allah lebih dalam lagi, maka hidupnya akan bertumbuh dalam kebenaran. Yang dimaksud dalam bertumbuh dalam kebenaran di sini berarti bahwa hidup kita itu bukan tanpa dosa. Namun dosa itu masih melekat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan hidup dan bergerak berdasarkan kebenaran Allah. Kita mau lepas dari dosa. Saudara, tanda orang yang mengenal Allah adalah hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kalau kita melihat dan membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, bahwasanya Allah tidak berkenan kepada kita jika pengenalan kita akan Allah untuk bermegah karena kebijaksanaannya, bermegah karena kekuatannya, bermegah karena kekayaannya. Tetapi yang Allah kehendaki, tetapi yang Allah inginkan di dalam hidup kita, di dalam pengenalannya akan Allah adalah kita bermegah dalam kasih. Kita akan menunjukkan kasih kita baik kepada Allah, baik kepada sesama, dan kita akan bermegah dalam keadilan. Ketika Tuhan memakai hidup kita, janganlah kita melihat dari sisi orangnya. Kita akan melihat semua orang dia berhak untuk menerima keselamatan. Oleh karena itu tugas kita, keselamatan itu untuk semua orang. Oleh karena itu kita harus bersikap adil di dalam memberitakan keselamatan. Yang terakhir, kita akan bermegah untuk hidup benar. Oleh karena itu saudara, orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka hidupnya akan senantiasa bermegah di dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati saya dan saudara, dan senantiasa akan memberkati di dalam kehidupan saya dan saudara di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Dan pada pagi hari ini
ada beberapa saudara kita yang berulang tahun. Nanti saya akan mendoakannya. Di bulan ini yang berulang tahun adalah Bapak Parto Widjono, tanggal 29 Januari. Mari kita akan mendoakan bersama-sama, sekaligus kita akan menutup ibadah kita dan mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana firman-Mu Bapa sungguh-sungguh mendorong kami untuk kami lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ketika kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, maka ada kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, Engkau adalah Allah yang adil, dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Demikianlah Bapa, ketika kami mengenal Engkau, maka kehidupan kami akan berbahagia, dan kehidupan kami akan senantiasa memiliki kehidupan seperti Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa Bapa pada pagi hari ini untuk Bapak Parto Widjono yang berulang tahun. Kiranya Engkau akan memberkati di dalam kehidupannya. Engkau senantiasa akan memberkati Bapa di dalam kehidupannya di masa tuanya, sehingga masa tuanya Tuhan akan berikan sukacita, penghiburan, kekuatan dan kesehatan bersama dengan istri, bersama dengan cucunya yaitu Mbak Mela. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.